Halo, selamat datang di Berlogika. Panjang sisi dari segitiga merupakan bilangan asli yang berurutan. Diketahui bahwa garis berat dari segitiga tersebut tegak lurus dengan salah satu garis baginya. Keliling segitiga itu adalah, pertama-tama kita gambarkan dulu segitiga. Saya gambarnya seperti ini. Ya, kalian bisa bereksperimen menggambarnya seperti apa. Kemudian saya anggap ada garis bagi. Garis berat dulu deh. Garis berat dari C kepada AB ya. Dari C kepada AB. Ya, mungkin agak lebih ke kanan. Kemudian garis berat itu tegak lurus dengan salah satu garis baginya. Saya anggap dari A. Kita gambar, kita tarik garis sehingga dia membagi sudut A menjadi dua sama besar ya. Kita anggap ini alfa. Jadi ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Nah, keliling segitiga itu adalah panjang sisi dari segitiga ini adalah bilangan asli ya. Ingat, bilangan asli. Atau bilangan bulat tapi tidak 0. Nah, gimana cara mengerjakan soal seperti ini? Nah, pertama-tama karena ini C ke sini, kita anggaplah ini namanya titik apa ya? Titik D. Ya, ini titik E gitu. Nah, CD ini adalah median atau garis berat. Maka panjang AD akan sama dengan panjang BD. Ya, AD sama dengan panjang BD. Kemudian karena ini sama panjangnya, maka saya bisa sebutlah mungkin ini namanya X gitu ya. AD itu panjangnya X, DB juga panjangnya X karena dia sama. Lalu kita perhatikan ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, perhatikan bagi yang sudut bagi ini. Lalu di sini kan sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Maka ini ada yang kongruen. Dari mana? Lihat. A, D, misalnya ini titik adalah titik O gitu ya. Ini titik O gitu. ADO atau AOD ya, ini kongruen dengan AOC. Dari mana? Dari sisi ya. Sisi, kemudian sudut, ada sudut yang sama, kemudian sudut yang kedua juga sama. Jadi kalau sistemnya bisa kita sebutnya dengan side angle ya. Oleh karena itu, karena ada side angle, maka segitiga AOD dan segitiga AOC itu kongruen. Karena kongruen, maka kita bisa sebut bahwa AC juga panjangnya sama dengan AD, yaitu X itu sendiri. Sehingga AC panjangnya juga sama dengan AD, panjangnya juga sama dengan BD, yang disebut dengan X. Dengan seperti ini kita tahu ada rumus perbandingan untuk sudut bagi, di mana AC ya per CE itu akan sama dengan AB per BE. Ya. Boleh dilihat lagi kenapa seperti ini ya, karena memang ini adalah rumus untuk dalil sudut bagi pada segitiga. AC ini kan panjangnya X, kita tulis aja. Ini X, CE panjangnya kita nggak tahu, kita tulis aja CE. Kemudian sama dengan, kemudian AB itu 2X ya. 2X per BE-nya kita nggak tahu, kita tulis saja BE. Nah, kita dapat satu hal nih. Ya, ini kan kita bisa coret karena sama-sama X, sehingga kita dapatkan nilai bahwa 2CE sama dengan BE. Sekali lagi perhatikan. 2CE sama dengan BE. Ini CE, ini kalau didua kalikan berarti sama dengan BE. Berarti kalau misalnya saya misalkan lagi, ini panjangnya Y, maka ini panjangnya 2 kalinya si CE atau 2Y. Paham sampai sini ya? Nah, setelah seperti ini, kita coba urutkan.
Kita coba tulis maksudnya segitiga panjang dari setiap segitiga tersebut. Jadi panjang-panjangnya ada yang X gitu ya. Ada yang 2X, oke. Ada yang 3Y. Oke. Nah, sebenarnya kita udah hampir selesai ya. Karena kan kita mau cari sekeliling segitiganya. Asal kita tahu X, kita tahu Y, ya sebenarnya sudah selesai. Nah, sekarang seperti ini. Soal ini bilang bahwa panjangnya itu berurutan. Ingat ya, berurutan itu ya berurutan. Misalnya 2, 3, 4 ini berurutan. Tapi kalau 2, 4, 6 ini nggak berurutan gitu ya. Atau 7, 8, 9 itu berurutan. Ya. Kalau 2, 4, 6 itu nggak berurutan. Nah, jadi saya menulis ini, saya belum tentu tahu bahwa sebenarnya X, apakah nanti X lebih dahulu berurutan ke 2X atau ke 3Y, kita nggak tahu. Tapi yang penting saya tulis dulu seperti ini. Nah, sekarang gini, kalau kita coba menelaah ya, bilangan berurutan X dengan 2X. Gimana caranya bilangan di 2 kalikan bisa berurutan ya? Bisa sih, tapi apa aja itu? Pilihannya sedikit. Contoh, kita bisa tebak aja sebenarnya. Kalau misalnya ya, anggaplah saya bilang ini 5. Berarti ini 10. Wah, udah nggak mungkin berurutan gitu kan. Jadi, kita anggap aja berarti yang paling kecil gitu. Mungkin X-nya 1. Coba ya, kalau X-nya 1 berarti 1. Ya kan? 2. Nah, 2. Nah, ini berarti Y-nya nggak tahu ya. Berarti kita tebak aja berarti ini seandainya kita mau paksakan berurutan 3. Nah, gitu ya. Berarti X-nya 1. Sehingga jadi yang ini 1, ini 2, ini 3. Berarti kita anggap Y-nya juga 1 gitu. Ya, nggak ada masalah karena ini memang berurutan. Tapi sekarang kita lihat. Keliling segitiga itu adalah. Nah, ketika kalian jawab bahwa, oh saya udah dapat nih panjang-panjangnya. Berarti panjang si X ini mana? AC ini 1, ini 2, berarti panjang ini 3. Maka kelilingnya adalah 6, gitu kan? Dan ini adalah salah. Kenapa? Karena dalam segitiga kita mengenal adanya ketaksamaan segitiga. Ya, ketaksamaan segitiga ini berbunyi di mana panjang salah satu sisi segitiga harus kurang dari jumlah 2 sisi yang lain. Mungkin belibet ya. Oke, gini aja. Saya misalkan anggap ini 1, 2, 3 adalah panjang segitiga. Anggap ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Kita anggap seperti itu. 1, 2, 3 dengan adanya panjang 1, 2, dan 3 ini tidak membentuk sebuah segitiga. Kenapa? Kita anggap di sini ada, katakanlah lidi ya. Lidi yang panjangnya 3 cm. Kemudian saya punya satu lidi panjangnya 1 cm. Kemudian saya punya juga satu lidi lagi panjangnya 2 cm. Saya tulisnya di sini. Gitu. 2 cm. Betul? Nah, sekarang gimana caranya bisa membangun segitiga dari sini? Ya nggak bakal bisa. Kenapa nggak bisa? Karena lihat aja, jika dibentuk dia bukan jadi segitiga, malah jadi garis lurus. Seandainya pun mau dipaksa lidi-lidi ini, pasti akan begini. Misalnya ini yang 3, ini yang 1, ini yang 2. Ya, jadi nggak nyampe jadi segitiga. Ketika malah mau diturunin, ya kita andai ini ada tumpuan di sini, misalnya kita geser ke sini, dia nggak bakal jadi segitiga, dia malah jadi garis gitu. Ya kan? Itulah kenapa panjang salah satu segitiga itu, misalnya yang terpanjang, harus kurang dari, seperti yang saya katakan tadi, harus kurang dari jumlah dari sisi yang lain. Oleh karena ini 1, 2, 3 ini tidak benar untuk sisi segitiga tersebut. Maka kita harus cari opsi yang lain. Apakah ada opsi yang lain? Ada. Kita coba aja dulu. Tadi karena 1 nggak bisa, ya udah kita coba, ini kan X sama dengan 1, tapi gagal ya. Gagal. Nah, sekarang kita coba. Kalau kita coba satu-satu ya. X sama dengan 2. Bisa nggak kalau X sama dengan 2? Kita coba ya. 2 berarti ini 2. Kemudian 2 kali 2 kali 2, 4. Nah, ini nggak berurutan Kak. Tunggu dulu. Nggak berurutan.
kan belum tentu bahwa X dengan 2X ini harus berurutan. Bisa saja X dulu ketiga Y. Bisa saja. Berarti kalau kita mau paksakan dia berurutan, maka ini harus 3. Nah, ini baru berurutan. 2, 3, 4. Dengan anggapannya 3Y ini sama dengan 3, maka Y adalah 1. Ini adalah berurutan. Nah, kita harus uji apakah ini akan membentuk sebuah segitiga. Jangan sampai opsi yang pertama tadi ini tidak membentuk segitiga karena dalil ketidaksamaan segitiga tersebut. Maka kita akan coba cek salah satu sisi terpanjangnya harus kurang dari penjumlahan dua sisi yang lain. Kita cek, misalnya kita ambil 4. 4 kurang dari 2 tambah 3. 4 kurang dari 5. Nah, betul ya. Maka secara ketaksamaan segitiga, pernyataan untuk sisi segitiga di mana ada 2, 3, dan 4 itu benar. Dan ada terbentuk segitiga dengan sisi 2, 4, dan 3. Kalau untuk 1, 2, dan 3, misalnya dikatakan sisinya 1, 2, dan 3 itu tidak terbentuk segitiga. Yang terbentuk adalah hanya tumpukan garis lurus seperti ini. Ya, saya harap penjelasan saya ini lumayan membantu kalian untuk mengerti cara mengerjakan soal seperti ini.